Shalom saudara-saudaraku, pujilah nama Tuhan. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam perjuangan buat semua saudara. Saudara boleh saling bersalaman, kiri kanan saudara katakan salam perjuangan saudaraku. Pujilah nama Tuhan, haleluya. Saudara, kita sudah menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan pada hari ini. Dan saya percaya hati kita sudah dibajak, hati kita sudah menerima siraman daripada pekerjaan Roh Kudus dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, saya menyapa semua saudara dari kota Cirebon di Jawa Barat. Saudaraku dikasih Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kami sementara waktu kami ada di tempat ini, saudara, namun kita tetap bisa beribadah bersama-sama secara online dan tetap bisa, saudaraku, menyembah Tuhan bersama-sama dan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebentar sebelum kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Hari-hari di mana sekarang kami ada adalah hari-hari di akhir zaman, di mana Engkau menghendaki supaya kami berjaga-jaga, bersiap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana. Maka Tuhan, demikian kami mengiring Engkau setiap hari. Pada saat hari-hari kami sekarang ini, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah perisai kami, Tuhanlah gunung batu kami, firman Tuhanlah penuntun langkah kami, sehingga Tuhan kami boleh berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh sampai kepada yaitu hari kedatangan Tuhan. Dan kami semua berdoa, Tuhan memberkati perjuangan kami semua. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau mendapati kami semuanya layak untuk menyambut hari kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, taburkan firman. Urapi kami semua yang dengarkan firman Tuhan. Kami semuanya mendapat jamahan kuasa Roh Kudus Tuhan. Firman Tuhan membawakan kepada kami kelepasan, kebebasan, mujizat-mujizat Tuhan, kesembuhan, dan juga berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini kami satukan hati, merobohkan, menghancurkan roh-roh kegelapan, roh-roh antikristus di akhir zaman ini. Benteng-bentengnya kami runtuhkan, robohkan. Dalam nama Yesus, muslihat setan di akhir zaman kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamahan Roh Kudus menjamah kami semua dimanapun kami berada, dan dimana saja firman Tuhan ini diputar, kami semua boleh diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa, haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pujian tadi dikatakan, hidupku sekarang. Jadi saudara, hidup kita sekarang ini, biarlah kita hanya persembahkan hanya untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, terlebih di akhir zaman ini, mengiring Tuhan dengan setia, melangkah dengan berhati-hati, hidup seturut terang firman Tuhan, menanggalkan segala dosa, segala beban. Dan saudaraku, kita benar-benar memfokuskan energi kita. Saudara, hari-hari di akhir zaman sudah kita jalani selama kurang lebih 2-3 tahun ini. Waktu darurat, masa yang sukar, hari-hari yang jahat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita sudah dilatih dan sudah dibimbing Tuhan sampai pada hari ini. Dan saudaraku, biarlah kita semakin hari semakin kuat, sebagaimana kata firman Tuhan, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya saudara, pujilah nama Tuhan. Baiklah saudara, juga tadi pujian penyembahan kita, saudaraku dikasih Tuhan, yang sangat indah, di mana kita berkata kepada Tuhan bahwa besar anugerah-Mu Tuhan, ya, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadapan-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Saya percaya tidak ada sebuah kebetulan. Saudara, mungkin kita ada yang bertanya, kenapa Tuhan kami mesti ada di hari-hari yang sukar sekarang ini? Saudara, jangan takut dan jangan khawatir. Untuk setiap saudaraku, untuk setiap kita, Tuhan sudah sediakan pengurapan, pertolongan Roh Kudus bagi kita, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Oke, baik, pujilah nama Tuhan. Baik saudaraku, pada hari ini saya bawakan firman Tuhan yang saya berdoa, dan kami sudah banyak berdoa tentang hal ini. Doa kami, kiranya banyak anak-anak Tuhan yang boleh mengalami semakin fokus dalam mengiring Tuhan di akhir zaman ini. Shalom buat semua yang baru bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, puji Tuhan. Saudara, saya bawakan firman Tuhan yaitu mengenai pengajaran daripada rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya melihat bahwa di akhir zaman ini di Indonesia ada sebuah pengajaran yang sebenarnya bila tidak dikorbankan itu seolah-olah itu pengajarannya rohani.
Tapi kalau saudara mendengarkan dari firman Tuhan pada hari ini, saudara, kita akan melihat bahwa ternyata pengajaran tersebut tidak pernah diajarkan oleh rasul-rasul daripada Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran apakah itu yang ada di Indonesia? Yang saya menyebutnya sebagai, saya sering mendengarnya sebagai pengajaran baptisan pembaharuan. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, saya akan ajak sekarang kita baca dahulu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, tentu saja masih saudaraku panas-panasnya, dan saya percaya panas daripada api Roh Kudus itu tidak bisa padam oleh waktu, oleh zaman. Biarlah kita terus dipenuhkan dengan api Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita baru saja memperingati dan merayakan yaitu Pentakosta. Haleluya, Pentakosta di tahun 2023. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan baca mulai ayat 41 dan ayat yang 42. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan di sini bahwa setelah hari Pentakosta tersebut, saudara, banyak orang yang menyerahkan diri. Orang-orang itu menerima perkataan murid-murid tersebut dan memberi diri mereka dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara, inilah dia gereja mula-mula. Nah, bagaimanakah seharusnya gereja itu? Terlebih sekarang di akhir zaman. Saudara, kita melihat di sini apa yang dituliskan dalam gereja mula-mula. Dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti pengajaran rasul-rasul itu sangat memegang peranan yang sangat penting. Katakan bersama saya, pengajaran rasul-rasul sangat amat sangat penting. Ya, pengajaran rasul-rasul ya. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lalu kemudian, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, perjamuan kudus, dan berdoa. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Ini tidak dimaksudkan menjadi berubah. Nanti di akhir zaman nggak kayak gitu. Nanti gereja di akhir zaman itu kumpul dalam grup-grup membahas akhir zaman. Lalu kemudian banyak informasi saja tentang akhir zaman. Lalu kemudian mungkin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, semua hal itu bagus adanya. Saya pun menerima banyak berkat dari banyak informasi yang kita terima. Namun saudara, informasi-informasi itu tidak bisa membawa kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan pada saat nanti Tuhan Yesus datang. Yang bisa membawa kita bertemu dengan Tuhan adalah apa kata firman Tuhan. Pada siang hari ini kita melihat bahwa saudara-saudara, ada beberapa hal penting bagi gereja. Ini gereja mula-mula, sekarang gereja di akhir zaman, kita sekarang semuanya. Saudara, yang nomor satu dikatakan begini, saya mau tekankan di sini adalah dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setelah mereka menerima keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis, mereka itu semuanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi, pengajaran dari para rasul ini, saudara-saudara, inilah yang mereka kerjakan. Ya. Dan kemudian rasul-rasul daripada Tuhan Yesus Kristus ini menulis surat-surat mereka kepada jemaat-jemaat, termasuk juga Rasul Paulus. Itulah yang disebut sebagai pengajaran rasul-rasul yang sekarang kita pegang dalam Alkitab kita, Alkitab Perjanjian Baru tentu saja. Kita mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya yang dituliskan oleh firman Tuhan. Maka dikatakan ada firman Tuhan gak boleh melampaui apa yang ada tertulis. Supaya jangan nanti keselamatan kita menjadi sia-sia. Ternyata kita begitu sibuk melakukan sesuatu yang tidak dituliskan oleh rasul-rasul. Sehingga apa, saudaraku dikasih Tuhan, kita sebenarnya harusnya mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Ternyata kita mengerjakan hal yang tidak disampaikan oleh rasul-rasul.
Tetapi, boleh saya sampaikan, tetapi mungkin kita mengerjakan apa yang disampaikan oleh seseorang yang baru lahir di abad 20. Nah, di tahun 1900-an. Padahal rasul-rasul sudah menuliskan, mengajarkan, dan sudah ditulis di dalam Alkitab kita. Nah, haleluya, saudara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pengajaran rasul-rasul ini sangat penting. Tentu saja tadi ada persekutuan ibadah. Jadi kita ini terus beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Nah, selanjutnya kita ini terus mengangkat tubuh dan darah Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Selanjutnya kita ini juga terus berdoa sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, hal-hal ini membawa kita bertemu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya sekarang kembali lagi menekankan mengenai betapa pentingnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul tersebut. Mari kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Haleluya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Judulnya saja Hari Tuhan. Jadi sangat tepat ya ayat ini bagi kita semuanya. Mari kita baca. Hari Tuhan, bukankah sekarang kita sedang menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan? Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Lihat di sini, ya. Menghidupkan pengertian yang murni. Ya, begitu ya. Jadi kita ini mesti benar-benar hidup dalam apa yang diajarkan rasul-rasul, dan itu pun mesti murni, nggak boleh dicemarkan oleh dunia ini, apalagi ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh rasul-rasul. Itu sangat berbahaya. Ya. Yang murni oleh peringatan-peringatan. Terus dikatakan begini, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Itu dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Kita mengingat perkataan-perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Lanjut. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat. Siapa ini saudara? Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Nggak boleh ada juru selamat di masa pandemi. Ya, shalom buat yang baru bergabung ya. Nggak boleh ada juru selamat lain. Itu namanya apostasia. Nggak boleh. Harus hanya satu-satunya dalam kita, dalam hidup kita. Makanya seruan saya sampai pada hari ini tetap sama. Sampai Tuhan Yesus datang pun saya tetap berseru, jangan terima tanda binatang. Yang kedua, bila sempat pernah menerima, stop dan bertobat sungguh-sungguh, ya. Nah, itu namanya dosa apostasia. Ada juru selamat lain dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Baik, saudaraku, dikatakan kita supaya mengingat perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Lihat saudara, ini saja saudara-saudaraku, ya. Nah, semua karunia tidak boleh melampaui apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Semua mimpi yang diberi Tuhan, semua penglihatan, semua doa, semua nubuat tidak boleh keluar daripada firman Tuhan yang adalah dalam perjanjian baru, yang dalam perjanjian lama dituliskan nabi-nabi kepadamu. Dalam perjanjian baru dari Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Tidak boleh keluar dari situ. Ya. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, karunia itu juga dikatakan karunia nabi tunduk kepada nabi. Artinya begini saudara, ya, itu karunia itu harus tunduk kepada hamba Tuhan. Kalau nggak gitu, itu bahaya sekali, mudah tersesat. Kenapa? Karena nggak bisa dinasihati sama hamba Tuhan, nggak mau dengar kata gembalanya, ya, jadinya nanti sok tahu, padahal sudah tersesat. Ya, yang kenal domba siapa? Gembala. Gembala itu mengenal domba-dombanya. Domba itu mendengar suara gembalanya. Kalau mengandalkan karunia saja, wih karunia mimpi nubuat begini, tapi nggak mau dengar gembalanya, itu tersesat pasti. Karena domba itu yang kenal siapa? Gembalanya itu. Nggak tahu kenapa
kepada gembala itu diberikan sebuah urapan mengenal domba-domba itu, dan tidak bisa dibalik. Ya, woi domba mengenal gembala. Domba itu mendengar gembalanya. Itu urapan khusus buat hamba Tuhan, saudara ya. Tuhan Yesus yang kasih, karena dialah gembala agung. Baik saudara, jadi kita mesti ngerti sehingga kita pusatkan perhatian kita, energi kita, waktu yang masih ada sekarang untuk apa saudara? Supaya kita hidup benar-benar menurut firman Tuhan. Lihat dikatakan di sini, mari kita ingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, itu saja saudara. Nah, jangan sampai nanti di akhir zaman ini di tahun 2023 ada orang yang misalnya berumur 15 tahun menyampaikan sesuatu yang tidak dituliskan rasul-rasul, atau umurnya mungkin 50 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun, mungkin sudah putih umurnya, mungkin sudah kayak opa-opa, atau mungkin masih seperti saya. Lalu kemudian menyampaikan sesuatu ya yang tidak pernah dituliskan oleh rasul-rasul, yang tidak pernah disampaikan oleh rasul-rasul kepada kita, dan kita ikuti. Saudara, saya beritahu, hati-hati, itu benar-benar sesat. Hati-hati, kenapa? Karena nggak pernah ditulis oleh rasul-rasulmu kepadamu. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu, pujilah nama Tuhan. Ya, salam bagi yang baru bergabung, Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, lanjut ya. Nah saudara, aku dikasih Tuhan. Ya. Nah saudaraku, apa rupanya yang rasul-rasul sampaikan kepada kita semua? Itu saya rangkum menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu tentu saja kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Di dalamnya kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Kita semua sudah menjalaninya, mengalaminya kan. Nah, dalam kepastian keselamatan ini tentunya juga dimeteraikan di dalam baptisan, begitu ya. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Selanjutnya, saudara, bukan hanya kepastian keselamatan. Selanjutnya itu kita harus masuk kepada kepastian untuk berubah. Nah, ya. Kita yang dahulunya hidup di dalam manusia lama berubah, menanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Perubahan itu harus terjadi dan harus pasti. Jangan ragu-ragu. Wah, dia itu nggak benar-benar berubah. Ya, pura-pura dia berubah. Nggak boleh gitu. Kita benar-benar harus mengalami yang namanya perubahan. Ya. Yang dulunya hidup dalam kehendak daging, sekarang matikan kehendak daging, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam manusia roh. Ya. Selanjutnya saudaraku dikasih Tuhan, perubahan-perubahan ini harus sesuatu yang pasti. Selanjutnya adalah kepastian untuk berbuah. Ya. Mulai dari buah-buah pertobatan. Itu harus. Nggak bisa orang kalau bertobat itu mesti hasilkan buah-buah pertobatannya. Makanya kalau saya berdoa, saya doakan orang-orang itu, saya doakan, saya lepaskan pengampunan dan doakan supaya bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Saudara-saudara, selanjutnya berbuah itu saudara tahu ya, dalam kitab 2 Petrus itu kan ada buah-buah pertobatan, buah-buah karakter Kristus, buah-buah roh, buah-buah pelayanan, kasih kepada saudara-saudara seiman, dan akhirnya buah-buah jiwa-jiwa, kasih kepada semua orang. Nah, itu mesti dihasilkan. Nah, ini proses kita semua ya. Nah, pengajaran rasul-rasul dan juga firman Tuhan dari nabi-nabi, kan begitu yang disampaikan tadi ya, dan juga oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus, ini mencakup semua proses ini, ketiga proses ini. Dan bila kita mengerjakan ini saja, dengarkan baik-baik. Nilai saudara berapa? Saya kasih tahu ya. 100. Nilai saudara sudah 100. Ya. Jadi kalau kita berjuang saja untuk mengerjakan kepastian keselamatan kita, 100 saudara. Gak usah pusing-pusing. Gak usah repot-repot. Kita mengerjakan kepastian diri kita supaya berubah seturut dengan firman Tuhan. Berubah karakter kita seperti Kristus. Berubah pola pikir kita, dibaharui oleh firman Tuhan. Kita sibuk mengerjakannya. Berapa nilainya? 100. Lagi, kita berjuang terus berbuah-buah, berusaha untuk kepastian berbuah, menghasilkan buah-buah. Nilai kita berapa? 100 saudaraku. Karena kita benar-benar mengerjakan apa yang memang dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang saya sampai kepada ada sebuah poin khusus ya,
Yaitu yang keempat adalah khusus untuk kita di akhir zaman. Memang khusus untuk kita di akhir zaman ini, saya memang tetap menyerukan, jangan terima tanda binatang. Yang kedua, stop dan bertobat. Ya, bertobat dari apa? Ya, bertobat dari dosa tidak mengenali zaman. Ya, bertobat dari dosa tidak mengenali zaman. Bagaimana dosa tidak mengenali zaman? Saudara sudah tahu. Tinggal scroll lagi khotbah-khotbah saya. Secara ringkas begini, dosa tidak mengenali zaman tuh gini. Dari dulu, zaman dulu kala, Mesias mau datang, rabi-rabi itu buka Taurat itu, kitab nabi besar, nabi kecil, terus buka terus setiap hari. Sebuah pengharapan supaya apabila Mesias datang membawa kelepasan bagi orang Israel, Mesiasnya di depan mata dibunuh. Nah itu Tuhan berkata, kamu nggak bisa mengenali zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Lukas pasal 12 ayat 56. Tapi Tuhan Yesus kasih solusi. Ayat 57. Dan mengapakah kamu juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi dosa tidak mengenali zaman itu menyeret-nyeret orang banyak. Gitu ya. Apalagi yang tidak mengenali zaman itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Waduh, satu Israel nggak kenal Yesus, nggak kenal Mesias. Padahal dinanti-nanti diharap-harap. Bayangkan saudaraku, diharap-harap sedemikian rupa, ya, dicintai, tiba di depan mata dibunuh. Itu apa nama kalau bukan, ya benar kata Tuhan Yesus tidak mengenali zaman. Oke? Nah, jadi hal yang demikian itu mesti bertobat. Nah, itu caranya itu adalah putuskan sendiri apa yang benar. Ya, sama seperti orang buta itu kan, orang buta yang apa namanya, yang dari lahir dia buta. Dia kan tidak pernah lihat Yesus ya. Lalu kemudian datang Yesus, ucek, dia meludah, lalu kemudian taruh lumpur di matanya, basuh, dirimu di atas pada kolam Siloam. Waktu dia basuh, dia melihat. Lalu kemudian gemparlah semua orang. Ditanya, siapa yang memelekkan matamu? Aku dengar namanya Yesus dari Nazaret, katanya. Wah, orang Farisi gak terima. Dia bukan diutus Tuhan. Mereka berkata, kenapa? Ya, kami pemegang hukum Musa, mana ada menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Begitu saudaraku, kan begitu ya. Lalu kemudian panggil orang tuanya pun dipanggil. Gimana, betul ini anakmu? Betul ya. Betul dia lahir buta? Iya memang betul ya. Kok kenapa dia bisa melihat sekarang? Aduh, tanya sendiri deh. Takut ini si orang tuanya, takut sama orang banyak. Hanya si buta ini sendiri yang berhasil ya memutuskan sendiri apa yang benar. Kenapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dia berkata, setahu aku nggak ada orang yang doa orang berdosa didengar Allah. Kalau dia tidak datang dari Allah, tidak mungkin dia bisa memelekkan orang yang buta sejak lahir. Begitu saudara, dia jawab. Langsung dia dikucilkan. Pergi kamu, orang tidak berharga kamu. Kami pengikut Musa, kami pegang firman Taurat Musa. Begitu. Dikucilkan dia, diusir dari orang banyak itu. Orang tuanya pun tidak mau nolong dia. Orang tuanya dikatakan takut sama orang banyak. Jadi dosa tidak mengenali zaman itu ya menyeret-nyeret orang banyak. Jalan keluarnya putuskan sendiri. Putuskan sendiri ya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Diusirlah si buta tadi. Jalanlah dia sendiri. Orang-orang tidak ada yang mau dekat dengan dia. Saudara baca dalam, kalau tidak salah, Yohanes pasal 9. Saya nggak siapkan sih pada hari ini. Yohanes pasal 9. Yesus menemui orang buta tersebut. Lalu kan orang buta itu belum pernah lihat Yesus. Kan waktu dia disuruh masuk ke kolam Siloam dia masih buta. Ya. Lalu kemudian Yesus bertanya kepadanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Lalu orang buta itu berkata, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Akulah dia yang berkata-kata dengan engkau sekarang ini. Orang buta tersebut langsung sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus pergi menemui orang buta yang diusir tadi, yang memutuskan sendiri apa yang benar. Tuhan Yesus tidak pergi kepada orang Farisi, kepada rabi-rabi. Tuhan Yesus sudah pergi kepada orang tua daripada orang buta itu. Saudara, jadi perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, saudara. Bila engkau mau bertemu dengan Tuhan Yesus nanti di awan-awan, putuskan sendiri apa yang benar di akhir zaman ini. Ya, nah saudara, aku dikasih Tuhan, kita mesti bertobat dari dosa tidak mengenali zaman. Dari dulu, saya tuh dulu duduk di belakang tuh. Yang khotbah di depan, hati-hati, tanda binatang beredar nanti di akhir zaman. Tidak, ciri khasnya tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Dari dulu begitu. Tapi ketika tanda binatang itu beredar di seluruh dunia,
dengan penyesatan Parmakeia yang menyesatkan bangsa-bangsa, Wahyu 18 ayat 23. Ya kan, saudaraku? Lalu kemudian itu ternyata tanda binatang itu adalah juru selamat di masa pandemi yang mendatangkan dosa apostasia. Dan dikatakan sebelum hari Tuhan itu harus ada dulu apostasia. Sudah terjadi 2 tahun. Semua dimulai dari tidak bisa mengenali zaman. Berbondong-bondong orang menerima hanya karena mendengar ada seorang pendeta yang misalkan berkulit hitam legam, ya, yang bertubuh kurus, di televisi berkata terima saja. Lalu enggak apa-apa kok kata Pak Pendeta itu. Nah, sekarang saudara dengarkan baik-baik. Kalau saudara sudah dengar firman Tuhan dan tahu dari firman Tuhan kebenaran firman Tuhan, putuskan sendiri apa yang benar. Ini tanda binatang sangat jahat. Saya kasih tahu, saya nggak sungkan-sungkan untuk menyampaikannya. Itu ya, dengarkan baik-baik. Itu mencabut nyawa. Kenapa seruan pertobatan itu saya serukan? Supaya apa, saudara? Sebelum semua terlambat, ya, saudaraku dikasih Tuhan, supaya saudaraku dikasih Tuhan, pastikan keselamatan kita. Saudaraku, Tuhan Yesus menunggu. Waduh, ini, saudara, dengarkan. Khotbah Pentakosta saya tahun 2023 kemarin, ya. Ada satu panggilan dikatakan dalam Yoel pasal yang kedua itu dikatakan begini, sebuah panggilan untuk apa dikatakan? Dan bagi orang-orang dipanggil supaya mereka masuk kepada golongan orang-orang yang terlepas. Loh, siapa yang mengikat mereka sampai di akhir zaman? Ya ini tanda binatang, tipu muslihat setan ini menjerat, mengikat. Nah, itu saudara ya. Itu ya, itu saudaraku sangat berbahaya. Ya, itu kalau dalam Wahyu 18 ayat 23 itu dikatakan begini, dan cahaya lampu tidak ada lagi di dalammu. Itu bisa memadamkan terang kita, saudara. Jangan main-main dengan Parmakeia ini. Itu bisa memadamkan terang kita. Cahaya lampu tidak ada lagi di dalammu. Terus dibilang begini, dan suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak ada lagi di dalammu. Jangan main-main dengan ayat ini, saudara. Begitu ya. Jadi itu suara pernikahan itu tidak ada lagi di dalam kita. Satu-satunya cara berlari pada Yesus dengan bertobat. Ya, putuskan sendiri apa yang benar, begitu ya. Jadi saudara, khusus di akhir zaman ini bertobat dari dosa tidak mengenali zaman, dari penyesatan Parmakeia, dari dosa apostasia, dan dosa Simpson di akhir zaman. Saya sudah mau khotbahkannya, tapi saya sampaikan sekarang sebentar saja. Itu Simpson itu kan begitu. Simpson itu gimana? Gini loh. Simpson itu ya, dia berdosa di Gaza. Harusnya apa yang harus dia perbuat? Dia harus bertobat dari dosa perzinahannya di Gaza. Tapi dia nggak buat. Apa dia buat? Dia angkat pintu gerbang Gaza. Roh Tuhan berkuasa atasnya. Nomor 2, diikat dia dengan tali apa? Tali busur yang baru. 7. Putus, saudara. Lalu dia diikat lagi dengan tali yang baru. Putus seperti rami. Di rambut jalin yang 7 jalin itu dijalin, ditenun, dilungsin, dikokohkan pakai patok. Ya. Lepas sekali kibas, saudara. Lihat. Lalu ditulis dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20. Begini bunyinya. Simpson, waktu itu sudah kena, sudah dipotong rambutnya. Simpson, orang Filistin menyergap engkau. Dia bangun, lalu dia berkata, mulutnya bilang begini, seperti yang sudah-sudah. Berarti kan kita tahu apa yang keluar dari mulut, keluar dari dalam hati, dari dalam pikiran. Jadi dalam pikirannya itu selama ini memang itu seperti yang sudah-sudah. Kalau saya kutip ya, saya sih senang dulu lagunya Iwan Fals ya, seperti biasa, gitu ya. Nah, saudara, gitu lagunya Simpson. Jangan jadi Simpson akhir zaman, ya. Memang kuasa Tuhan tetap terjadi, urapan Tuhan itu memang diberi, saudara. Nggak perlu siapa-siapa ya. Tuhan sudah berkata di akhir zaman Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya melimpah atas semua manusia. Yang pertama, supaya orang-orang seperti anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh di garis perjuangan di akhir zaman dapatkan mimpi, penglihatan, nubuat, berita Injil harus diberitakan. Begitu, disertai tanda ajaib dan kuasa Tuhan. Siapa bersuruh nama Tuhan diselamatkan, tuh buku Yoel tuh isinya gitu saja. Tapi juga ingat, ada satu. Roh Tuhan dicurahkan supaya bagi orang-orang yang dipanggil. Ini dipanggil bukan untuk pengurapan, dipanggil bukan untuk pelayanan, bukan, dipanggil untuk bertobat. Supaya orang yang dipanggil supaya menjadi olongan orang-orang yang terlepas dari apa rupanya di akhir zaman, lepas dari jerat-jerat setan, jerat-jerat maut daripada tanda binatang itu. Gitu ya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ya, saudara. Jadi ini kita kerjakan ya. Nah, kita kerjakan. Nah, supaya kenapa? Kalau kita bertobat, supaya jangan kena strong delusi. Lihat, 2 Tesalonika 2 ayat 11. Itu kan ngeri.
Simak khotbah saya minggu lalu. Itu Tuhan sendiri mendatangkan kesesatan. Bahkan supaya mereka percaya akan dusta. Dusta apa? Bahwa yang sebabkan tidak bisa jual beli sampai sekarang ini bukanlah tanda binatang. Saudara, putuskan sendiri apa yang benar. Begitu ya. Itu caranya. Ya, memang sedikit jumlahnya, tapi perjuangan saudara layak untuk diperjuangkan. Oke? Nah, saudara, berhati-hatilah saudara-saudara, ya. Jadi kita ini harus kerjakan saja apa yang sudah rasul-rasul sampaikan lewat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang saya sampaikan dalam 3 hal ini, ya. Kerjakan kepastian keselamatan kita 100. Kerjakan kepastian kita supaya kita berubah 100. Kerjakan kepastian kita supaya kita berbuah 100. Apalagi saudaraku, ya. Yang terakhir, kerjakan di akhir zaman ini, bertobat dari dosa tidak mengenali zaman, bertobat dari penyesatan parmakeia, bertobat dari dosa apostasia, bertobat dari dosa Simpson. Jangan seperti Simpson, ya. Oh, nggak apa-apa kok, Pak Gede nggak lihat kami, gereja kami penuh. Iya, faktanya, kebenarannya saya beritahu, itu sedang tenggelam, karam seperti kapal ke dasar laut. Kalau nggak bertobat, sayangi nyawa kita, saudara-saudara. Oke, lanjut. Nah, saudara, berlari kepada Yesus. Nah, saudara, sekarang saya lanjutkan. Berhati-hatilah, saudara. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jelas dikatakan begini. Jangan seorang pun, dikatakan 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya. Jangan. Sudah ada pengajaran dari rasul-rasul. Sudah ada firman Tuhan yang dituliskan. Kalau ada yang mengajarkan di luar yang diajarkan oleh rasul-rasul, janganlah kamu memberimu disesatkan oleh orang itu. Memangnya dia siapa lebih hebat daripada rasul-rasul? Apalagi dia baru lahir di tahun 1900. Hati-hati saudara-saudara, ya. Jangan disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Itu. Selanjutnya satu lagi, Galatia 3 ayat 1 saya bacakan, ya. Galatia 3 ayat 1. Ya, begini dikatakan firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Hah? Siapa? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara, sudah selama ini ikut Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita, Tuhan Yesus yang bukan hanya setengah mati, tetapi yang mengasihi kita, menyelamatkan kita sampai mati. Begitu ya. Lalu dikatakan, siapakah yang telah mempesona kamu? Adakah saudara terpesona kepada seseorang yang mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh rasul-rasul? Seperti topik yang saya bawa hari ini adalah tentang misalkan baptisan pembaharuan yang tidak pernah diajarkan oleh rasul-rasul. Saudara. Nah, saudara, jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu dengan cara bagaimanapun juga. Hai orang Galatia yang bodoh, jangan kita sampai dikatakan menjadi orang saya seperti saya misalkan. Hei, saya orang Indonesia. Jangan, saya nggak mau jadi orang Indonesia yang begitu dikatakan, enggak. Ya. Dikatakan, siapakah yang telah mempesona kamu? Biarlah yang mempesona kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang mempesona kita hanyalah firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita oleh nabi-nabi kudus dalam perjanjian lama, oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perantaran rasul-rasulnya kepada kita. Kan begitu ditulis tadi, kita sudah baca. Biarlah itu saja yang mempesona kita. Itu sudah cukup. Kalau saudara tanya sama saya nilainya berapa? 100. Itu saudara. Haleluya. Jangan ditambah-tambahi. Weh, ada yang ngajari loh baptisan pembaharuan. Hei, hari ini sudah dengarkan firman Tuhan ini supaya saudara mengerti apa sih yang ditulis oleh rasul-rasul bagi kita. Jangan ditambahkan. Jangan melampaui apa yang ada tertulis.
Siapakah yang mempesona kamu? Saudara, jangan sampai kita terpesona. Itu sudah sebuah penyesatan yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan, lalu diajarkan kepada kita, lalu dibungkus. Dibungkus dengan apa, saudara? Misalkan dibungkus dengan bahasa-bahasa Ibrani. Wow, saudara terpesona? Hati-hati saudaraku. Jangan lihat bungkusnya yang begitu menarik. Saudara, sesuatu yang sangat berbahaya yang tidak diajarkan firman Tuhan ada di sana. Iya tuh, dibungkus dengan menarik. Lalu saudara kemudian seperti kena apa ya? Seperti terkena apalah itu ya. Saudara nggak bisa saudara begitu terpesona. Nanti saudara akan lihat di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menghancurkan, mematahkan ya pekerjaan daripada roh-roh yang bekerja atas baptisan pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara dengarkan, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, di Indonesia ada sebuah pengajaran yang menekankan supaya kembali ke akar Ibrani. Apakah itu mempesona saudara? Apakah saudara begitu terpesona dengan kita harus kembali ke akar Ibrani? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Saudara dengarkan. Pada hari Pentakosta itu, saudaraku ya, Roh Kudus dicurahkan. Dan sejak pada hari itu kabar baik, berita Injil, kabar keselamatan itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bahkan pada firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia kepada segala bangsa. Barulah Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita itu berita Injil ini 2000 tahun yang lalu itu supaya pergi sampai ke Pulau Bali, sampai ke kota Cirebon, sampai ke kota saudara. Bukan disuruh kembali kepada akar Ibrani. Saudara percaya, saya lihat lagi firman Tuhan ya. Saudara, pada hari pengangkatan nanti, pada hari Tuhan Yesus datang di awan-awan, di mana sekarang ini kita semua sedang persiapkan diri. Kita semua sedang berjaga-jaga. Mari baca Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 12. Siapa yang mempesona kita? Biarlah Yesus Kristus yang menderita itu. Dialah satu-satunya yang mempesona kita. Biarlah tulisan firman Tuhan dari rasul-rasul ini saja yang mempesona kita. Cukup kalau ditambahi dengan baptisan pembaharuan jadi salah. Karena nggak ditulis dalam Alkitab. Baca sekarang dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari apa? Segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Ibrani. Apa begitu ditulis di situ? Tidak. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Begitu ya. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat, lihat nih, semua malaikat di surga berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, dan mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang mempesona saudara? Apakah saudara terpesona dengan kembali ke akar Ibrani? Yudaisme? Saudaraku dikasih Tuhan. Saudara, ini nanti ada, sekarang ini kita sedang menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan. Dan pada hari itu, ya, kita berdoa semua kita layak untuk menyambut hari kedatangannya. Pada hari itu nanti, berkumpul dari semua suku, kaum, dan bahasa. Lalu, yang anehnya lagi, ini orang-orang yang ada di akhir zaman ini ya, di Indonesia ini ya, mereka itu sebenarnya mereka bukan orang Ibrani, tapi mereka juga separuh-separuh begitu loh. Kalau memang bahasa Ibrani ya pakai semua bahasa Ibrani lah, gitu. Lalu kemudian mengajarkan baptisan pembaharuan yang tidak pernah diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, nanti saudara keliru loh. Yang saudara lagi ngikut siapa ini? Siapa sih yang mempesona kita? Biarlah Yesus Kristus yang menderita itu saja yang mempesona kita. Kita ikut firman-Nya. Jangan terpesona sama orang yang mengedepankan mengajak untuk kembali ke akar Ibrani. Jangan terpesona sama dia. Nanti namanya ikut dia, ikut pengajaran dia. Bukan ikut pengajaran apa ditulis disampaikan oleh nabi-nabi suci zaman nabi-nabi kudus yang mengikuti apa yang disampaikan Tuhan Yesus dan juru selamat kita melalui rasul-rasulnya kepada kita. Itu ditulis tadi ayat yang kita baca. Nanti sebentar terakhir kita baca lagi sekali lagi ayat itu. Jangan nanti saudara ikut omongan orang yang lahir di tahun 1900 mengajarkan sebuah baptisan yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, selamatkan diri saudara dari hal ini. Saya berdoa lewat firman Tuhan ini ya dihancurkan, dirobohkan benteng-bentengnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara lihat nanti, kita berkumpul dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Orang Bali ada di sana, orang Cirebon ada di sana, orang Jawa, orang segala suku bangsa, orang Chinese ada di sana, orang Vietnam ada di sana, orang Jerman ada di sana. Dan dikatakan dan suku dan bahasa. Bukan bahasa Ibrani di sana, bukan. Haleluya. Ya, saudara. Amin, saudaraku. Begitu, saudaraku. Ya. Nah, saudara, amin kata firman Tuhan. Nah, jadi saudara dari segala suku, kaum, dan bahasa. Itulah dia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Yesus Kristus. Kalau di Bali namanya Sang Yang Yesus. Jesus Christ. Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus dalam bahasa Latinnya. Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Yesua Hamasiah dalam bahasa Ibrania. Itu pribadi yang sama. Saya kapan hari sempat dengar ada yang berkata bahwa Yesus dalam bahasa Yunani itu adalah meninggikan dewa Zeus. Hei, dalam nama Yesus Kristus ya, saya patahkan hari ini di dalam nama Yesus Kristus penyesatan, baptisan, pembaharuan. Jangan ajarkan baptisan yang tidak diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh mengajarkannya, tapi saya berseru kepada semua anak-anak Tuhan. Saudara bila bertemu yang begini, saudara sudah tahu bahwa itu tidak diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Segera tinggalkan. Saudara kerjakan saja apa yang ditulis dari firman Tuhan. Nilai saudara sudah 100. Berjuang, bertekun, setia. Oke? Saudara. Ya, saya rasa tidak ada lagi apa yang... Ya. Ini, saudara. Di atas salib Tuhan Yesus itu ada tulisan dalam bahasa Latin, INRI, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ya, bahasa Latin, saudara. Ya. Dalam bahasa Yunania, Yesus Nazoraios Basileus ton Yudaion. Bahasa Yunania. Bahasa Ibraninya begini, Yesua Hanozri Wumelech Ha Yehudim. Itu, saudara. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bukan harus hanya dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi keselamatan itu rasul-rasul dulu pada waktu Pentakosta ini kita baru peringati, ya. Rasul-rasul itu membawa kabar baik, berita Injil kepada segala bangsa. Sebuah keanehan. Sekarang ini kok mau dibawa kepada bahasa Ibrani, orang Ibrani? Tidak. Yang benar adalah kabar baik beritakan sampai segala bangsa. Sebelum Tuhan datang itu bukan kabar baik supaya orang kembali ke Ibrani, akar Ibrani, tidak. Tapi Injil Kerajaan, Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 saya bacakan. Ya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Yang kita lihat tadi kesudahannya adalah banyak sekali orang berkumpul dari segala suku, kaum, dan bahasa, ya, di hadapan tahta Allah dan di hadapan anak domba. Disitulah kita semuanya bersama-sama. Haleluya, saudara. Nah, saudaraku, yang terakhir saya akan bacakan satu lagi ayat, yaitu ayat yang kita baca pada hari ini.
yaitu dalam 2 Petrus 3 ayat 1-2. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 1-2. Ya, hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Dan rasul-rasul kita tidak pernah menyampaikan baptisan pembaharuan kepada kita. Jadi kerjakan saja. Bila saudara memang sudah dibaptis seperti kata firman Tuhan, memberi dibaptis, baptiso, saudaraku, ya, kita dibaptis di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai, nilainya 100. Ya, lalu kerjakan saja firman Tuhan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nilainya 100. Berjuang, saudara, dan di akhir zaman ini ingat, saudara, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya, jangan terima tanda binatang. Dan yang kedua, bertobat, ya, berhenti bertobat, ya, dari dosa-dosa apostasia, parmakia, dan semuanya. Saudara bisa simak di khotbah-khotbah saya. Saudara, doa saya untuk kita semuanya. Dan bagi anak-anak Tuhan, dimanapun saudara dengarkan firman Tuhan tentang baptisan pembaruan yang tidak diajarkan oleh rasul-rasul ini, saya berdoa supaya saudara mengerti dan kembalilah kepada firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Itu saja, saudara. Jangan tambahkan. Siapa yang mempesona saudara? Siapakah yang sudah mempesona kamu? Adakah orang yang berkata-kata dalam bahasa Ibrani mengajak kembali ke akar Ibrani mempesona saudara? Jangan keliru, saudara. Ini memang salah satu di akhir zaman, salah satu tipu muslihat iblis adalah, saudara, lewat hal-hal seperti ini. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini kiranya boleh memberkati semua saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat ini dengan kuasa firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yaitu kami hanya mau mengerjakan apa saja yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus kepada kami, yang sudah dituliskan dalam surat-surat mereka, Tuhan, yang ada pada kami sekarang ini, maupun yang disampaikan oleh nabi-nabi kudus, Tuhan. Ya, itu dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, itu sudah cukup bagi kami. Itulah firman Tuhan bagi kami, terang langkah kami, Tuhan, sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, biar semua pegang itu dengan teguh. Tidak ada yang mempesona kami, hanya Yesus Kristus yang disalibkan, Yesus Kristus yang menderita, Yesus Kristus sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami. Itu saja cukup bagi kami. Pengorbanan darah Yesus jauh lebih dari cukup bagi kami. Itu semuanya lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Tidak perlu ada orang lain yang mengajarkan baptisan pembaharuan kepada kami semuanya. Apa yang sudah kami kerjakan lewat yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kami seturut firman Tuhan sudah cukup bagi kami. Biar kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, pegang dan sungguh-sungguh. Biarlah Kau dapati kami setia, berjaga-jaga di akhir zaman ini sampai hari Maranatha tiba. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami satukan hati, kami robohkan. Firman Tuhan berkata, sebab senjata kami dalam peperangan bukan senjata duniawi, tapi senjata diperlengkapi oleh kuasa Allah sang meruntuhkan benteng-benteng. Saat ini kami robohkan benteng-benteng baptisan pembaharuan, kami runtuhkan, kami hancurkan, kami robohkan dalam nama Yesus. Sanda barabasika barabarabasanda, dalam nama Yesus. Sanda barabasika barabasanda, demi nama Yesus Kristus. Sanda barabarabasanda. Dan di mana saja firman Tuhan diberitakan, baik orang-orang yang sudah pernah menerima baptisan pembaharuan boleh disadarkan bahwa mereka ternyata sedang mengerjakan perkataan bukan seorang rasul, mengerjakan perkataan orang yang lahir di tahun 1900-an, yang mengerjakan pengajaran yang diajarkan untuk berkiblat kepada akar Ibrani, padahal firman Tuhan mengajarkan berita kabar baik sampai kepada segala bangsa. Baru kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hamba berdoa semua hal-hal ini semua kami robohkan dalam nama Yesus. Sanda barabasika barabasanda. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bingung pada saat ini, di hari-hari terakhir ini. Hamba berdoa damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan ini boleh mendatangkan terang dalam hidup mereka, memberikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami sampai hari kedatangan-Mu hanya memegang firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus kepada kami dalam surat-suratnya yang ada dalam kitab perjanjian baru yang ada pada kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama kita berkata amin.
Baiklah saudara, mari kita akan berdoa bagi perjamuan kudus. Saudara sudah menyiapkan roti dan anggur, dan jemaat yang saya layani di kota Denpasar, silahkan pelayan-pelayan Tuhan boleh berdoa buat roti dan anggur. Saya akan berdoa di sini bersama-sama dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semuanya, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang menerangkan kepada kami supaya kami terbebas daripada ajaran baptisan pembaharuan yang tidak pernah diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh mengerjakan firman Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Sekarang ini Tuhan, berkatilah roti dan anggur yang tersedia bagi kami. Sucikanlah, kuduskanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ubahkanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi tubuh Yesus dan darah Yesus, yang olehnya kami boleh menerima kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami menerima perjamuan kudus, kami semeja dengan Engkau. Kau hadir bersama kami sekarang ini sebagaimana Engkau dalam perjamuan terakhir bersama murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan buat jemaat yang onsite yang di Denpasar, dibagikan pada jemaat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Salibnya, Salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara juga yang mengikuti khotbah ini, saudara juga siapkan roti dan anggur. Dan saudara juga dimanapun firman Tuhan diberitakan, saudara bisa mengikuti perjamuan lewat siaran ulangan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku, katakan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari bangkit berdiri saudaraku. Angkatlah tubuh Yesus di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, di tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus? Kalau sudah percaya, katakan amin. Ikuti doa saya, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya terima tubuh Yesus. Saya makan tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mari saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami semuanya. Mari sekarang saudaraku,
kita mengangkat cawan perjanjian baru yang berisikan darah Yesus di tangan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara, di tangan kanan kita ini adalah darah Yesus? Kalau saya percaya, katakan amin. Ikuti doa saya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya terima darah Yesus. Saya minum darah Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mari saudara. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Kalau saudara belum bisa berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus, berdoa dalam bahasa Indonesia, mengucap syukur. Kuriyabashaka barada barabashaka barada barada masanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih kadaba. Kuriyabashaka barada barada bashaka barada barabasanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih untuk bilur-bilur Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami semua disembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan ada pada kami. Kami berdoa orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh darah Yesus kami semuanya dibasuh, disucikan. Darah Yesus sudah menebus kami. Darah Yesus beri kami perlindungan. Darah Yesus kami mengalahkan iblis, kami mengalahkan roh jahat kegelapan oleh kuasa darah anak domba dan perkataan kesaksian kami. Sebab kami tidak mengasihi nyawa kami sampai ke dalam maut. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa buat semua Tuhan, sidang jemaat-Mu, Tuhan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Dan terutama yang sedang bingung oleh pengajaran baptisan pembaharuan, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus lewat firman Tuhan yang hari ini mereka dengarkan Tuhan dimanapun firman Tuhan ini diberitakan, agar mereka boleh mengerti bahwa kami hanya harus mengerjakan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus saja kepada kami. Itu yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus juga kami robohkan benteng-benteng penyesatan baptisan pembaharuan ini. Dalam nama Yesus, Sanda Barabasi Kerabasanda. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak Tuhan. Semua berbalik kepadamu Tuhan, berbalik kepada firman Tuhan, berbalik kepada pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan berbalik dari dosa-dosa apostasia, dari parmakeia, dan semua hal itu Tuhan, mereka berbalik dan berlari hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Nah baiklah saudara, sebelum kita berpisah, saya akan berdoa sekali lagi bagi kita semua dan khusus bagi jemaat yang saya layani di Denpasar. Ya, salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus buat semua saudara, dari kami semua di Cirebon, dan biarlah semua saudara boleh diberkati Tuhan pada hari ini. Dan kita akan bawa persembahan kepada Tuhan, dan juga nanti saya akan langsung menutup dengan doa berkat lewat siaran langsung ini. Nanti silakan Pak Feby akan melanjutkan nanti di Denpasar ya dengan kegiatan selanjutnya. Baik, mari saudara kita berdoa sekali lagi. Sekaligus saya akan berdoa buat doa berkat buat kita semuanya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami ucapkan syukur kepadamu buat ibadah pada hari ini. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Yesus, pengorbananmu lebih dari cukup bagi kami. Tuhan, Engkau menolong kami semuanya. Biarlah pada hari ini kami semua boleh menerima berkat lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Dan lewat ibadah pada hari ini, kami yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihiburkan. Kami boleh menerima sukacita dari sorga. Dan juga kami terus maju setia sampai akhir Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali. Bapa Surgawi, berkati persembahan yang akan kami bawa kepadamu. Semua berasal daripadamu. Ini kami Tuhan, hidup kami seluruhnya, biarlah kami boleh mempersembahkan sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepadamu. Berkati semua pekerjaan usaha anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga pelayanan hamba-hamba-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Kami menghadiri semua pekerjaan setan, semua gangguan daripada sakit penyakit ataupun kerugian, ataupun gangguan tipu muslihat setan di akhir zaman ini. Kami tolak yang mengganggu pekerjaan usaha anak-anak-Mu di dalam nama
Yesus. Hanya dari hidup kami semua dalam nama Yesus. Tetapi biarlah berkat Tuhan tercurah pada kami. Apa saja kerjakan tangan kami ini berhasil, semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Bapa surga, sebentar lagi setelah ini kami akan mengakhiri kebaktian kami. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Hamba doa buat semua umat-Mu Onsite di Denpasar yang beribadah, berkati Tuhan. Baik orang-orang tua, baik suami istri, keluarga-keluarga, pemuda-pemudi, baik Tuhan anak-anak remaja, baik anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Keluar masuk dari rumah mereka, Tuhan Yesus menjaga, melindungi mereka semua. Juga kami yang mengikuti siaran secara online, dan juga di mana saja siaran ini diberitakan, mereka mendengar, turun berkat Tuhan Yesus Kristus atas kami semuanya. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus yang berkati, semua berhasil dan beruntung. Tiang awan, tiang api menyertai kami semuanya. Barisan kemenangan Tuhan, malaikat Tuhan ada di depan kami. Barisan kemuliaan, malaikat Tuhan menutup barisan kami. Tuhan Yesus yang memberkati semua rencana-rencana kami, antisipasi kami di akhir zaman, perjuangan anak-anak-Mu di akhir zaman. Tuhan Yesus berkati, studi anak-anak-Mu Tuhan Yesus berkati, karir anak-anak-Mu, pekerjaan mereka juga Tuhan berkati, dan juga bisnis daripada anak-anak-Mu Tuhan berkati, usaha-usaha kami Tuhan Yesus berkati, rencana-rencana anak-Mu Tuhan Yesus berkati. Hamba percaya ada berkat akhir zaman bagi anak-anak-Mu, berkat yang luar biasa tercurah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa surga, biar kami semakin takut akan Tuhan, biar kami mengiring Tuhan di akhir zaman ini hanya mau melakukan apa kata firman Tuhan saja. Biarlah hanya Tuhan Yesus Kristus yang menderita, Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, yang mempesona kami setiap hari. Semakin hari semakin cinta Tuhan kami semuanya. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai pada hari kedatangan-Mu Tuhan. Biarlah mulai hari ini tidak ada lagi yang mempesona kami selain Tuhan Yesus yang sudah disalibkan bagi kami. Apa saja yang tidak dituliskan dalam firman Tuhan, biarlah dengan mudah saja kami tinggalkan, sebab kuasanya sudah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semuanya, baik yang ada di luar kota maupun di Denpasar. Tuhan Yesus yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami satukan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merobohkan, yaitu roh-roh antikristus yang bekerja sekarang di akhir zaman ini. Kami robohkan benteng-bentengnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga merobohkan segala pengajaran-pengajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan, kami robohkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga merobohkan, menghancurkan semua tipu muslihat roh-roh akhir zaman yang bekerja di akhir zaman. Kami patahkan, usirkan semua dalam nama Yesus. Dan semua pekerjaan setan, semua roh-roh celaka, maut, tabrakan, penyakit, kelemahan, semua mantra-mantra, sihir-sihir, semuanya kami usirkan. Semua orang-orang berbahaya, orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mendatangkan tekanan-tekanan, kesusahan yang tidak perlu bagi perjuangan kami di akhir zaman, kami tolak, kami usirkan. Kami nyata tidak bisa mendekat kepada kami semua dalam nama Yesus. Diberkatilah kami semua Tuhan. Anak cucu orang benar diberkati di akhir zaman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami semua pulang ke rumah, tiba di rumah dan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Marilah kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah hati dan tangan kita ke sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus hadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di sorga, pertolongan, penghiburan, kekuatan, urapan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, api Roh Kudus, minyak Roh Kudus dan darah Yesus bersama kita semuanya. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan-awan, kita semua berdoa supaya layak untuk menyambut hari kedatangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudaraku. Salam perjuangan, tetap semangat di akhir zaman ya. Semua saudara prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus.
Semua saudara tentara Tuhan di akhir zaman, oke? Semua saudara berjuang di garis 5 gadis bijaksana, oke? Yang ada di Denpasar semua, ya, Tuhan Yesus berkati. Semua pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, ya. Selamat menikmati makan siang bersama-sama. Ya, pujilah nama Tuhan. Salam kasih kami dari sini, dari kota Cirebon. Ya, minggu depan kita bisa bersama-sama lagi. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, yang ikut online, Tuhan Yesus memberkati semua. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Tuhan Yesus berkati semuanya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye.